morning. This is a wake up call. Stay safe and good luck for you. Thank you. Hai Sobat Kolis, siapa nih yang kalau jalan-jalan ke Bali pasti bawa oleh-oleh pai susu? Kayak nggak lengkap rasanya ke Bali tanpa bawa pulang pai susu. Tapi penasaran gak sih siapa yang pertama kali jualan pai susu di Bali? Dan bikin orang yang liburan ke Bali ngerasa wajib borong pai susu. Kali ini kita berkesempatan ngobrol sama pemilik pai susu pertama di Bali, bahkan datang ke pabriknya juga loh. Penasaran gimana keseruannya? Yuk kita main ke pai susu asli enak. Good morning, wake up call. Thank you for waking me up. Yuk, kita lanjut aja masuk ke dalam. Oke, nama saya Imade Adi Saputra. Saya owner dari Pesusa Slenak. Dan Pesusa Slenak sendiri itu berdiri dari tahun 1989. Pai susu itu awalnya dimulai dari ibu saya, Ibu Tantri. Nah, kenapa memilih bisnis pai susu itu? Ibu itu dulu cuma seorang ibu rumah tangga biasa. Nah, dia untuk mengisi waktu luangnya, dia coba untuk salurkan hobinya, itu buat kue itu. Nah, akhirnya dia coba buat kue ya, pai susu ini. Nah, pai susu itu awalnya dititipkan di toko-toko di sekitar wilayah Denpasar. Nah, mulai dikenal tamu itu awalnya, biasa di toko itu kan kita titip kue, nah kadang kue itu kan retur, sore itu retur, nah returnya itu kita jadikan sebagai tester untuk tamu-tamu domestik yang sedang liburan ke Bali. Waktu itu yang membagikan tester bapak saya, jadi dia bagikan ke tamu-tamu yang waktu itu sedang berwisata di Pantai Kuta. Nah, kenapa namanya Pesusa Slenak itu? Karena bentuknya seperti pai dan tengahnya ada susu, maka namanya pai susu. Nah, Slenak itu slogannya, karena kita pai susu yang pertama dan memang rasanya enak banget. Sekarang Pesusa Slenak sudah ada 6 cabang. Nah, kenapa kita buka di daerah-daerah tersebut? Karena daerah tersebut merupakan daerah pariwisata di Bali. Pesusa Slenak menurut saya lebih unggul karena kita tetap mempertahankan kualitas kita. Nah, itu dari bahan-bahan kita pertahankan kualitas yang terbaik kita berikan untuk customer. Tantangan terbesar kita ya pertama ya mungkin dari kompetitor kita makin banyak. Terus perubahan zaman juga merupakan tantangan bagi kita. Nah, cara kita mengatasinya sih ya kita tetap mempertahankan kualitas kita tersebut dan kita mengikuti perkembangan zaman. Untuk penjagaan kualitas dari Pesusa Slenak sendiri, Pesusa Slenak sendiri itu kita buat fresh from the oven setiap hari, dan itu juga bahan-bahan itu masih dari ownernya langsung yang menyiapkan dan menyediakan, dan itu semua tanpa bahan pengawet. Nah, pai susu itu awalnya dulu kan masih dibuat dengan tangan ya. Sekarang kita sudah menggunakan perkembangan teknologi, jadi pai susu itu sekarang sudah dicetak menggunakan mesin.
menjaga hubungan baik dengan pelanggan, kita tetap menjadikan pelanggan itu sebagai raja. Nah, kita harus tetap selalu ramah, tetap tersenyum, dan menghargai pelanggan itu. Nah, untuk mengelola persediaan stok sih, pai susu itu kan kembali lagi kita selalu buat fresh from the oven ya. Kita di sini sih tidak ada yang untuk nyetok pai susu untuk dijual keesokannya atau apa, karena kita setiap hari produksi untuk yang dijual di hari itu juga. Hubungan owner dan staff sih, kalau dari saya sih baik-baik aja, dan saya berusaha sebisa mungkin mengerti staff saya seperti apa dan bagaimana, karena ini berpengaruh banget apabila saya tidak mengerti kemauan dari staff saya, itu akan pengaruh ke kinerja mereka terhadap saya, dan itu mempengaruhi produksi saya tuh, tentunya. Halo, saya Filia Erniriandani, biasa dipanggil Lia. Saya sebagai manajer di sini di PS Susu Asli Enak sudah bekerja hampir 11 tahun di sini. Selama saya bekerja di sini 11 tahun, owner terhadap karyawannya itu menurut saya bagus sekali sih. Kayak mereka membuat saya terkesan waktu corona. Jadi selama corona, setahu saya di semua perusahaan akan ada PHK kan. Cuman kalau yang di sini itu ownernya sama sekali nggak ada PHK karyawan satupun. Cuman kayak mungkin dari karyawan yang mau pulang kampung dulu itu dipersilahkan. Jadi nanti begitu kita open lagi, itu dipersilahkan lagi untuk bekerja kembali. Asal muala kita bikin coffee shop di sini itu sebenarnya untuk membuat customer lebih nyaman. Jadi kan di outlet kita lainnya kita cuma ada toko oleh-oleh aja. Jadi kita yang di sini kita membuat coffee shop biar customer yang nunggu, yang nggak ikut belanja, mereka itu bisa kayak santai ngopi atau makan. Biasanya di outlet itu kalau rame itu biasanya weekend. Jadi terhitung dari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu biasanya agak lebih padat. Kalau di hari Selasa, Rabu, Kamis itu biasanya udah mulai slow lah. Nama aku Wika, sebagai kasir di sini udah kurang lebih 6 tahun sih. Untuk jumlah besar sih sementara sih tetap harga kita ya masih 35.000 untuk original, tapi nanti kita biasanya kalau pesen 200 box biasanya free 1 dan free untuk packing sih. Di sini tuh bisa pakai QR, habis itu debit, kartu kredit juga bisa sih. Itu untuk sementara. Kalau ditanya, masa sih pabrik ini produksi setiap hari tanpa stok? Jawabannya ternyata benar. Nggak ada produk sisa yang dijual kembali untuk esok harinya. Selain itu, kebersihan di sini dijaga banget. Kualitas emang nomor 1. By the way, khusus cabang yang di Sanur ada kafenya juga ya. Ada bagian indoor, lengkap dengan proyektor. Jadi bisa karaokean bareng keluarga. Atau cuma ngopi sambil nyantai aja. Tersedia juga smoking area di bagian belakang. Terus di bagian atas kamu bisa belanja oleh-oleh Bali. Kalau mengembangkan di sini tentu ada. Nah, mungkin kita akan menambah outlet, ataupun juga kita akan menambah produk kita yang baru. Kalau sekarang mungkin dari sosial media ya, karena sosial media ini sangat berpengaruh sekali di zaman ini. Tentu kita ikuti perubahan tren media sosial ya, karena media sosial itu cepat banget berkembangnya dan itu berpengaruh banget pada bisnis saat ini.
Untuk saat ini sih belum ada. Cuma ke depan mungkin akan kita pikirkan untuk kerjasama dengan pihak tersebut. Harapan saya sih bisa mempertahankan dan mengembangkan menjadi lebih besar dan lebih baik lagi. Thank you Wake Up Call udah main ke sini. Wake Up Call, a call for success.